Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Lestari dengan NIM 2202060137. Saya semester 1 dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan tugas UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dosen Syukur MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang korupsi dalam politik. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan oleh presiden, kepala negara, ketua, dan anggota parlemen, dan pejabat tinggi pemerintahan yang menyeleweng dan menyalahgunakan uang negara, seperti perusahaan, organisasi, yayasan, atau sebagainya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing atau lainnya. Adapun bentuk penyebab faktor terjadinya korupsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat yang serakah, yang dimana sifat serakah ini yaitu penyakit hati bagi setiap orang. Ada beberapa faktor terjadinya penyebab korupsi. Yang pertama yaitu sifat yang serakah, yang dimana sifat orang yang serakah hendak memiliki apa lebih dari apa yang dia miliki. Dia tidak puas dengan apa yang dia miliki saat itu, sehingga dia ingin memiliki hal lebih dari apa yang dia punya, sehingga seseorang bisa melakukan segala cara supaya apa yang dia tuju atau inginkan itu tercapai. Yang kedua yaitu gaya hidup yang konsumtif atau boros, yang dimana dia akan menghambur-hamburkan uangnya. Dia akan berbelanja tanpa berpikir matang apa yang harus dia beli, bermanfaat atau tidaknya, sehingga dia menggunakan uang secara membabi buta, yaitu moral yang lemah, yang dimana ketika seseorang tidak memiliki nilai atau moral kehidupan, sehingga dia tidak bisa melakukan hal positif yang ada dalam dirinya, sehingga karena moralnya yang lemah, karena itu seseorang bisa terjerumus dalam suatu hal yang tidak baik atau hal yang negatif. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan keuangan, yang dimana ketika ekonomi atau keuangan mereka berkurang, nah dari situlah mereka berpikir menggunakan segala cara supaya faktor ekonomi dan keuangan mereka kembali terpenuhi, sehingga mereka bisa melakukan yang namanya korupsi untuk memenuhi faktor ekonomi mereka. Kita berlanjut ke bentuk korupsi, yang dimana bentuk korupsi yang pertama yaitulah suap menyuap, yang dimana ketika seseorang ketahuan dalam melakukan korupsi, maka dia akan melakukan yang namanya penyuapan kepada seseorang yang telah tahu bahwa dirinya itu melakukan korupsi. Dan seseorang yang tahu bahwa seseorang itu melakukan tindakan korupsi dan dia ingin disuap supaya tidak membeberkan atas kesalahan atau korupsi yang telah dilakukan, dan dia mau menerima uang suapan tersebut. Yang kedua yaitu nepotisme atau pratonik, yaitu penyelenggaraan negara secara melanggar hukum yang dapat menguntungkan keluarga atau kroninya, yang dimana misalkan ada sebuah perusahaan yang ada seorang manajer yang ingin menaiki jabatan bawahannya, yaitu bukan karena potensi atau kemampuan yang dimiliki bawahannya, melainkan karena bawahannya itu adalah keluarga ataupun kerabatnya. Yang ketiga yaitu pemerasan, yaitu yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan atau keuntungan dirinya atau orang lain.
Namun, di sana juga mereka memberikan tekanan kepada orang lain sehingga merugikan pihak lainnya. Tadi setelah saya sebutkan dan jelaskan penyebab dan bentuk korupsi, dan sekarang yaitu faktor pencegah terjadinya korupsi politik. Yang pertama yaitu memperkuat DPR. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan beserta jajaran peradilan di bawahnya. Ketiga, membangun kode etik sektor publik, partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang keempat, meneliti lebih jauh sebab terjadinya korupsi secara berkelanjutan. Jadi kesimpulannya yaitu korupsi merupakan suatu penyakit yang berbahaya yang menyerang struktur. Jadi kesimpulannya yaitu korupsi politik merupakan suatu penyakit yang berbahaya yang menyerang seluruh struktur pemerintahan negara, yang mencakup struktur budaya, politik, dan ekonomi masyarakat, dan merupakan fungsi-fungsi negara yang vital. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.